Ya, saya ulangi lagi sekali ya, karena tadi belum saya record ya. Jadi pertama kali kita menghidupkan, visum, kita akan mendapatkan tampilan seperti ini ya. Jadi confirmation of OpenStreetMap, jadi bisa Anda pilih apakah Anda akan menampilkan peta. Peta ini sumbernya dari OpenStreetMap ya. Apakah Anda akan menampilkan peta ataukah tidak? Kalau Anda ingin menampilkan peta, jadi Anda tinggal klik di sini, I have read the OpenStreetMap licensing dan sebagainya. Klik OK. Nah, akan muncul langsung petanya ya. Setelah muncul petanya ini, kemudian Anda cari ke peta mana yang akan Anda pergunakan kaji. Misalnya adalah kita akan mengkaji zona di Kota Denpasar. Jadi Anda tinggal arahkan ya. Nah, di sini juga ada sebentar ya. Ada gambar tangan ini ya. Gambar tangan ini untuk menggeser lebih mudah ya. Jadi dengan gambar tangan ini kita akan menggeser-geser lebih mudah. Kemudian kita pergeser posisi dari kota Denpasar. Ya ini file petanya ini cukup berat ya filenya. Nah, setelah kemudian kita berada di kota Denpasar, ya kita stop ini yang eh, untuk pemilihan gambar tangan tadi. Kita kembali kemudian sekarang pada penentuan zona. Jadi untuk menentukan zona, kita klik di zone ini ya. Ya, kemudian aktifkan juga di sini notasi zone-nya, diaktifkan keduanya. Klik di zone, kemudian klik tanda plus. Setelah klik tanda plus, kita sekarang menempatkan di mana pusat zona ya. Kita sudah mempelajari bahwa pusat zona itu adalah di titik berat daerah terbangun zona. Jadi nanti ketika Anda ingin mencari titik berat suatu zona, Anda lihat di mana pusat daerah terbangunnya dari satu zona. Jadi Anda bisa lihat di dalam peta ini secara lebih detail, nanti bisa juga dari peta tata guna lahan ya. Dari peta ini kita akan bisa melihat di mana daerah-daerah terbangunnya. Jadi di sanalah bisa kita nantinya masukkan sebagai pusat zona. Jadi nanti kita asumsikan untuk dalam contoh ini pusat zonanya kita pilih di mana saja bisa ya. Jadi misalnya pusat zona ini ada 5 zona ya. Jadi ini misalnya zona 1 kita tempatkan di sini pusat zonanya. Di sini kita berikan ini nomor create zone 1. Kemudian create zone 1 ini kita berikan kode, misalnya kodenya 01 ya. Kemudian namanya ini zona 1. Setelah itu kita klik OK. Klik OK, di sini akan muncul titik zona 1. Nah, sekarang di titik zona 1 ini eh, bisa kita munculkan daerah zonanya. Jadi untuk latihan soal ini, kalau Anda yang sanggup sampai memunculkan daerah zonanya juga silakan. Kalau tidak juga tidak masalah ya. Kita bisa memunculkan daerah zonanya ini tanda plus ini ya. Nanti tinggal menggerakkannya ke kiri ya. Jadi tanda plus ini kita tinggal klik mulai di mana kita menempatkan atau mulai menggambarkannya. Misalnya ya, zona 1 ini adalah ini ya. Zona 1 ini adalah sesuai dengan batas jalan ini. Sehingga kita akan mengikuti batas jalan ini. Jadi misalnya kita klik mulai dari sini ya. Kliknya ke arah kiri ya. Jadi tinggal diikuti saja batas jalannya.
Ya, terus sampai bertemu tempat semula ya. Ini ada kekeliruan ya. Sebentar. Misalnya pusat zona kita agak buat di tengah-tengah sedikit ya. Jadi di sini ya ulang klik-kliknya. Jadi nanti setelah itu Anda klik kanan ya. Setelah terbentuk zonanya itu, kemudian Anda klik kanan, maka akan kelihatan zonanya. Jadi inilah merupakan zona 1. Selanjutnya, ini masih dalam tanda positif ini muncul di layar, itu artinya bahwa kita bisa menentukan zona selanjutnya. Zona selanjutnya, misalkan kita klik di daerah sini ya. Ini merupakan zona 2 misalnya. Jadi kita klik di sini, zona 2. Ini adalah kodenya 02 misalnya. Kemudian zona 2. Soalnya ikuti yang tahapan yang tadi. Jadi kita silakan milih mulainya dari mana. Jadi kita asumsikan ini adalah zona 2 ya. Jadi batasan dari ruas jalan ini adalah zona 2. Jadi klik kanan lagi ya supaya kelihatan zonanya. Jadi ini terbentuk sudah 2 zona ya. Kemudian kita ingin menempatkan zona 3 misalnya persis di pusat kota. Ini plusnya nih masih kelihatan, kita tinggal klik saja, klik kiri ya. Untuk yang di pusat kota, ini adalah zona ketiga. Kodenya adalah 03, kemudian namanya zona 3. Ya, di sama seperti tadi ya, kita tinggal kemudian klik saja batas dari wilayah zona 3. Jadi misalnya dia persis mengikuti batas zona tadi. Jadi itulah zona 3. Selanjutnya kita ingin munculkan zona keempat. Ya, zona keempat misalnya posisinya di sini. Kita tinggal klik kode 04, zona 4. Ya, tinggal sama seperti tadi ya prosesnya. Nah, kalau zonanya ini nanti berdasarkan batas administrasi, misalnya desa atau kelurahan, sehingga Anda harus mengetahui ya, di mana batas-batas administrasi tersebut. Jadi zona 4, nah pusat zona itu dia tidak selalu di tengah-tengah zona ya. Bisa saja dia agak di pinggir, bisa memang persis di tengah-tengah, jadi tidak selalu di tengah-tengah zona. Tergantung dari di mana titik berat daerah terbangun zona tersebut. Nah, terakhir ini adalah zona kelima. Kodenya 05, zona 5. Ya, jadi kita sudah memiliki 5 zona ya. Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5.
Kemudian kita ingin menggambarkan distribusi perjalanan antar zona. Jadi untuk menggambarkan distribusi perjalanan antar zona, kita harus memiliki OD matrik ya. Jadi dalam soal-soal latihan, Anda sudah memiliki OD matriksnya. Nah, sekarang kita ingin menginput OD matriksnya. Bagaimana caranya menginput OD matriks? Jadi data OD matriksnya, kalau nanti kita berhadapan dengan jumlah zona yang banyak, itu bisa Anda buat di Excel ya. Dari Excel Anda tinggal copy paste ke matriks di Visum. Nah, setelah itu kita akan sekarang membuat matriks asal tujuan OD matriks ya. Untuk membuat OD matriks asal tujuan, jadi di bagian bawah ini ada tulisan matriks ya. Dalam tulisan matriks ini ada tanda plus, jadi setiap kita ingin membuat sesuatu yang baru, jadi kita klik yang tanda plus ini. Kita tinggal klik tanda plus OD matriks ini. Jadi kita klik. Nah, di sini akan muncul adalah OD matriks yang pertama. Jadi misalkan adalah di sini adalah OD matriks Denpasar ya. OD matriks Denpasar. Jadi kodenya misalnya 0,01 ya. Setelah itu kita klik OK di sini. Nah, akan muncul ini ya. Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, dan seterusnya. Jadi Anda nanti inputting, nah ini yang tanda warna kuning. Di dalam visum itu diasumsikan bahwa tidak ada pergerakan yang bersifat internal ya. Pergerakan yang terjadi di dalam zona. Jadi pergerakan itu terjadinya keluar zona. Satu ke 2, satu ke 3, satu ke 4, satu ke 5. Nah, kemudian kita di sini akan input ya. Kalau Anda sudah menghitung, kita akan input besarannya. Nanti kalau Anda sudah agak advance, bisa Anda tambahkan sebenarnya internal sun, pergerakan internal sunnya. Tapi untuk sekarang kita ikuti saja uh, apa yang sudah ada di visum ini ya. Jadi misalnya kita ketik sembarangan saja ya. Jadi setiap kita mengisi, kita selalu klik enter ya. Ya, kita sudah inputting data-data OD matriksnya, kemudian kita ingin melihat pergerakannya. Kita kembali ke network editor. Anda lihat yang di bagian kiri ya. Di sini ada network editor, ini kita kembali ke peta tadi. Nah, jadi kalau Anda ingin kembali ke matrik, tinggal klik yang matrik, kembali ke peta, tinggal klik ke network editor. Nah, kemudian bagaimana kita menampilkan matrik yang sudah kita buat tadi? Jadi di sini kita pilih di sini adalah OD pairs-nya ya.
Jadi Anda aktifkan ODPairs-nya, jadi akan muncul di sini pergerakannya. Nah, pergerakannya di sini belum terklasifikasi. Jadi masih kita lihat dengan warna hijau semuanya. Kita ingin sekarang memberikan warna yang berbeda untuk setiap nilai besaran pergerakan. Jadi ketebalan dari garis ini adalah menunjukkan besarnya pergerakan yang terjadi. Nah, di sini sudah muncul ya angka-angkanya dari 1 ke 2, 2 ke 1 dan seterusnya. Di sini sudah muncul angka-angkanya ini. Besaran dari pergerakan yang terjadi. Nah, bagaimana kemudian sekarang caranya untuk merubah klasifikasi daripada desire line? Jadi ini adalah namanya grafik desire line. Untuk merubahnya kita menggunakan ke grafik edit grafik parameter ya. Kita tinggal klik edit grafik parameter. Kemudian kita ke zonanya. Jadi kita lihat di sini yang mana merupakan zonanya. Oh ini ya, ini zone display zona. Ini adalah display zona ya. Display zona ini adalah untuk nantinya memberikan gambaran ya. Kita mungkin tidak usah ke sana dulu ya supaya tidak terlalu ribet ya, supaya Anda tidak terlalu bingung nanti. Jadi kalau Anda ingin merubah warna zonanya, Anda bisa ke display zona ya. Kalau Anda ingin merubah ukuran fontnya, Anda bisa rubah di display zona ini ya. Kita langsung kepada design line. Jadi design line zone. Jadi design line ini garis keinginan ya, dalam bukunya Pak Ovi Artamin disebut sebagai garis keinginan. Klik di design line zone, tanda plusnya ini diklik. Kemudian display. Jadi klik design line zone, klik display. Di sini akan muncul displaynya seperti ini. Nah, di display ini kita tinggal klik displaynya ini ya. Nah, akan muncul di sini bagaimana cara merubah garisnya. Yang kita inginkan adalah untuk menggunakan bar atau batang yang berbeda-beda. Jadi klik difference bar. Kemudian difference bar ini adalah untuk menggambarkan ini di sini direct distance ya. Yang akan kita gambarkan bukan jarak, tetapi adalah OD matrix tadi. Jadi kita pilih OD matrixnya. Jadi matrix value-nya kita pilih di sini, kemudian satu OD matrix Denpasar. Tadi kita sudah rename menjadi OD matrix Denpasar, kemudian klik OK. Selanjutnya fill style. Jadi fill style ini kita ingin merubah sekarang desain lainnya adalah berdasarkan besarannya. Kita rubah terlebih dahulu direct distance ini kita ganti dengan matrix sun tadi ya. Jadi kita pilih OD matrix Denpasar. Oke. Kemudian disinilah kita lakukan penambahan garis yang kita inginkan. Misalnya ya, kita inginkan 3 warna. Jadi ketebalan yang paling tebal itu misalnya kondisinya yang kita warnakan merah ya. Kemudian yang sedang kita warnakan misalnya biru. Yang paling rendah kita berikan warna misalnya adalah hijau. Nah, kemudian di kelas ini kita sesuaikan dengan besaran matriks yang kita buat ya. Tadi kita angka-angkanya itu kan 100 sampai dengan 2000 ya. Kita misalnya menginginkan bahwa yang terendah ini adalah lebih kecil dari 500. Jadi kita klik saja di sini lebih kecil dari 500 ya. Ini masih muncul begini, kita ulangi lagi. Klik 500. Ketik 500, oke.
Jadi name-nya ini juga sama ya, nanti untuk memunculkan di simbol. Kita belum sampai ke sana, name-nya sama, lebih kecil dari 500. Kemudian selanjutnya di sini kita untuk yang middle ya, kita bisa anggap ini misalnya 2000 ya. Diklik enter. Nah, kemudian yang ini kita rubah menjadi 2000 juga ya. Ya. Kemudian kita ingin mengecek terlebih dahulu, jadi sebelum kita oke, kita bisa lakukan cek ya. Nah, kita lakukan preview apakah sudah benar matriks yang kita buat tadi. Kita coba preview di sini ya. Atau kita langsung oke saja ya, kita lihat oke. Jadi ini sudah ya. Sudah tergambarkan garisnya sesuai warna yang sudah kita buat tadi. Coba kita lihat di sini masih belum muncul ya. Yang lebih besar dari 2000 karena tadi tidak yang terbesar itu 2000 sehingga tidak ada yang lebih besar dari 2000 ya. Sehingga munculnya di sini adalah dia tidak muncul. Artinya gambar di line merah ini tidak muncul, kita buat yang pertengahan ini 1000 saja ya. Jadi kita pilih 1000 sehingga di sini nanti adalah yang lebih besar dari 1000. Ya, klik OK, kemudian kita langsung klik OK. Jadi sudah muncul ya. Jadi warna hijau ini mengindikasikan pergerakan di bawah 500 ya. Kemudian warna biru ini 500 sampai dengan 1000. Warna merah ini di atas 1000. Jadi tadi ada yang 1100 sampai ada yang 2000. Jadi yang paling tebal ini ya tentunya adalah yang paling besar ya pergerakannya. Jadi semakin tebal pergerakannya, garisnya ini menunjukkan pergerakan yang semakin tebal. Jadi setelah terbentuk desa line ini, kita simpan filenya ya. Save version S. Jadi kita save version S. Misalnya kita pilih di sini lokasi untuk penyimpanannya ya. Jadi kita simpan misalnya dengan nama Desire Line Denpasar 2022. Klik save di sini. Jadi ini sudah tersimpan sehingga kita panggil setiap saat. Saya ingatkan bahwa kalau Anda menggunakan student version, waktu Anda hanya tinggal hanya 45 menit ya. Sehingga sebelum 45 menit berakhir itu Anda harus simpan dulu. Jadi ketika Anda mulai awal untuk mengerjakan, Anda simpan dulu. Kemudian setelah itu ketika Anda mencoba waktunya sebelum 45 menit, save dulu. Nanti otomatis nanti akan hilang ya pada saat sudah lewat 45 menit sehingga Anda buka kembali di file tempat Anda menyimpan tadi. Jadi Anda ingat save versionnya tadi. Jadi mungkin demikian ya kira-kira cara untuk menggambarkan desire lainnya.